Saudara-saudara, fokus dari proses pendidikan dan pembelajaran adalah pada peserta didik. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa peserta didik benar-benar engage, benar-benar enjoy, benar-benar termotivasi dalam melakukan atau menjalankan proses belajar maupun pembelajaran. Oleh karena itu, kita perlu memahami konsep pembelajaran masa kini yang berbasis pada student center learning. Dikatakan student center learning karena sebelumnya, terutama waktu zaman saya masih kecil dahulu, yang terjadi adalah teacher center learning. Mengapa teacher center learning? Karena memang pada masa-masa itu sumber belajar adalah pada pendidik, pada guru, pada instruktur, pada dosen. Namun sejalan dengan perkembangan teknologi yang terjadi dan juga perkembangan zaman, maka begitu banyak diterbitkan buku-buku, bertebaran sumber-sumber belajar, dan juga adanya teknologi internet yang membantu manusia dalam melakukan proses pembelajaran. Oleh karena itulah maka fokus pembelajaran harus benar-benar pada peserta didik, karena mereka lah sebenarnya yang membutuhkan ilmu, yang membutuhkan pendidikan agar mereka bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Disinilah saya akan sharing mengenai konsep-konsep student center learning, terutama dalam konsep HOTSDUTAINMENT, yaitu education, entertainment, dan higher order thinking skill. Diharapkan setelah mengikuti sesi yang singkat ini, Anda bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan student center learning, ciri-cirinya seperti apa, variasi yang ada seperti apa, metode pembelajaran yang bisa dipilih seperti apa. Dan dengan ini diharapkan para pendidik bisa menyusun rencana pembelajaran yang berbasis pada siswa. Definisi student centered learning atau SCL itu adalah menempatkan peserta didik sebagai pusat atau fokus kegiatan belajar. Pendekatan ini mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kompetensi, kepribadian berbasis kebutuhan dari peserta didik. Dalam konteks ini kita pendidik, guru, dosen, instruktur berfungsi sebagai fasilitator. Kadang-kadang kita berfungsi sebagai coach, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari learning pyramid, memang masa kini itu kalau modelnya adalah lecturing satu arah, itu cuma 5% ya partisipasi dari student gitu ya. Kebanyakan dimonopoli oleh pengajarnya, oleh gurunya. Tentu saja saat ini itu akan sangat-sangat membosankan. Kalau membosankan, siswa tidak termotivasi dan ilmu yang dipelajari pun menjadi tidak terserap. Sebaliknya di atasnya lecture tuh kalau kita memberikan kesempatan mereka untuk reading, itu naik lebih dikit. Kalau kita melibatkan audio visual, maka partisipasi mereka pun semakin tinggi karena mereka melihat sesuatu. Apalagi kalau kita memberikan metode pembelajaran yang mendemonstrasikan sesuatu. Namun partisipasi siswa atau peserta didik akan meningkat jika model pembelajaran kita melibatkan proses diskusi ya atau praktek practice by doing. Dan itu akan sangat tinggi kalau mereka yang sudah memiliki kemampuan tertentu diminta untuk mengajarkan kepada peserta didik yang lain. Atau bahkan mungkin mengajarkan kepada kita selaku guru atau pendidiknya. Wah, disitulah engagement tertinggi terjadi. Nah, ciri khas dari student center learning itu kelihatan ya. Saya bisa melihat dalam sesi pembelajaran apakah student center atau belum dengan cara melihat kalau siswanya lebih aktif dibandingkan gurunya atau dosennya, maka itu adalah student center learning. Jika pembelajaran syarat dengan interaksi antara sesama peserta didik, mereka saling berdiskusi, mereka saling berdebat, ya mereka saling mendengarkan, wah itu sangat baik, artinya student sudah engage dalam proses pembelajaran. Dan mereka ketika mendalami materi itu juga bukan karena disuruh, tetapi karena mereka merasa mau, mereka merasa termotivasi, mereka merasa butuh, ya makanya mereka melakukan pendalaman itu. Ya, jadi kolaborasi antara peserta didik itu berjalan secara natural, bukan karena dipaksa gurunya. Ya.
Nah, untuk menjalankan student centered learning ini banyak sekali metode pembelajaran non-lecturing yang bisa dipakai. Misalnya, small group discussion, role play, discovery learning, inquiry learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, project-based learning, problem-based learning, banyak sekali. Ya, saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena Anda bisa mendalaminya sendiri banyak sekali di internet. Saya akan mencoba beberapa contoh saja. Misalnya kita mulai dari ya yang sederhana yaitu small group discussion. Ini merupakan satu elemen belajar aktif di mana isinya adalah peserta didik membentuk kelompok-kelompok untuk mendiskusikan sesuatu. Diskusi merupakan hal yang penting karena di situ mereka tidak hanya belajar mendengarkan pendapat orang lain, tapi mereka juga belajar mengemukakan pendapat mereka. Mereka akan dihadapkan dengan pertanyaan dari orang lain dan kita belajar berargumentasi dari sana. Nah, yang penting di sini adalah guru atau pendidik memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat, kita menjadi pendengar yang baik, dan kalau mereka meminta pendapat kita, baru kita memberikan pendapat kita. Kita bimbing mereka, kita beri kesempatan mereka untuk berdiskusi. Berdiskusi bahannya bisa berupa memecahkan sebuah permasalahan, atau menilai sebuah fenomena, atau bisa diakhiri dengan mereka mempresentasikan sebuah gagasan atau ide gagasan terkait dengan topik tertentu. Nah, biasanya untuk memicu diskusi yang menarik itu saya sering memberikan permasalahan yang bersifat dilematis atau paradoksial. Contohnya begini, saya tanya kepada mereka, apakah Anda ingin harga beras itu mahal atau murah? Biasanya mereka langsung bilang, murah begitu. Terus saya bilang, kalau Anda ingin harga beras murah, berarti Anda tidak membela petani. Berarti pendapatan petani akan kecil dan petani di Indonesia tidak akan pernah sejahtera. Mereka berpikir kembali, akhirnya mereka bilang serempak, mahal. Saya bilang lagi, kalau harga beras mahal, berarti Anda tidak membela rakyat miskin, rakyat kecil yang tidak punya uang banyak untuk membeli kebutuhan pokok. Bingung mereka. Itulah yang kita minta mereka untuk mendiskusikan. Kalau begitu, harga beras yang baik seperti apa? Nah, itu adalah contoh-contoh konten pemicu mereka untuk berdiskusi. Diskusi itu walaupun tampak sederhana, tapi banyak hal-hal yang bisa dipelajari di sana dan menjadi bekal ilmu hidup yang sangat dibutuhkan oleh para siswa kita. Ya, kalau role play atau simulation saya rasa Anda sering mendengar ya. Jadi kita bermain peran gitu ya. Jadi misalnya kita memainkan peran apa yang terjadi satu hari sebelum Indonesia merdeka ketika terjadi perdebatan di Rengas Dengklok misalnya. Suruh mereka melakukan role play itu. Atau mereka bisa role play pura-pura ini situasi di dalam pengadilan. Ada yang jadi jaksa, jadi hakim, jadi pembela, jadi terdakwa, dan lain sebagainya. Role play ini baik, cocok untuk kita bersifat empati terhadap suatu hal. Kita bisa merasakan konteks yang terjadi. Di situ dengan bermain peran juga kita bisa merasakan apa sih sebenarnya yang ada pada saat itu. Dan kadang-kadang kalau peserta itu kreatif, mereka akan memikirkan hal-hal yang sangat detail yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kreativitas, inovasi biasanya lahir dari metode pembelajaran berbasis siswa ini. Kalau discovery learning adalah bagaimana caranya siswa itu diberikan suatu permasalahan yang membuat mereka ingin menemukan sesuatu. Dikatakan discovery itu biasanya kalau saya kasih soal yang jawabannya belum pernah ada, ya, atau jawabannya jarang dibahas di internet sehingga mereka harus menggali terus. Ya, kadang-kadang saya kasih pertanyaannya sederhana dalam discovery itu. Saya bilang begini, bisa beritahu saya nggak, siapa sih nama kakek dari kakek Anda? Wah, mereka terkejut. Siapa ya? Nama kakeknya aja nggak tahu, apalagi kakek dari kakek. Di situ mereka mencoba mencari siapakah kakek dari kakek mereka. Lebih jauh lagi saya tanya, kakek dari kakek Anda itu sebenarnya berasal dari suku mana? Lahir di mana? Latar belakangnya seperti apa? Nah, dari yang sederhana itu nanti kita masuk ke hal-hal yang lebih
mendalam sesuai dengan topik tentu saja. Ya, misalnya kita mengatakan bahwa di Jepang itu katanya satu hari bisa terjadi ratusan gempa dengan skala kecil. Mengapa bisa demikian? Biarkan mereka mencari, mendiscover, ya mengeksplorasi pengetahuan itu untuk menjawab berbagai hal yang misterius. Kalau inquiry learning itu bisa dimulai dengan banyak pertanyaan gitu ya. Mengapa undur-undur jalannya mundur misalnya begitu ya. Kemudian kalau mereka berhasil menjawab, kita tanya lagi mengapa demikian. Mengapa orang Indonesia itu usia harapan hidupnya lebih rendah daripada negara barat. Kalau mereka menjawab misalnya karena gaya hidup, saya bilang, mengapa gaya hidup seperti apa? Misalnya mereka makan karena terlalu banyak makan karbohidrat. Saya bilang, kemudian saya tanya lagi, kenapa banyak makan karbohidrat bisa mengurangi usia harapan hidup? Ditanya terus dengan berbagai inquiry. Karena basic dari pengetahuan itu sebenarnya kan bertanya. Ya. Dengan bertanya terus, maka mereka bisa bersifat kritis. Mereka tidak taken for granted. Ya, bisa menumbuhkan keingintahuan dari mereka. Ya, self-directed learning atau belajar mandiri biasanya dilakukan ketika kita memberikan bebaskan bagi mereka untuk mengeksplor sesuatu atau mempelajari sesuatu ya yang diceritakan kepada teman-temannya. Cooperative learning maupun kolaboratif learning saya rasa Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah tahu ya, kalau kolaboratif bagaimana beberapa orang bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu, ya, untuk menjawab sesuatu. Sementara kalau kooperatif adalah mereka saling sharing apa yang telah mereka miliki untuk mendapatkan suatu hal yang baru, manfaat yang baru, atau mendapatkan suatu temuan baru. Ya, kalau contextual instruction atau learning adalah bagaimana yang dipelajari itu sesuai dengan konteks yang ada sehari-hari. Bagaimana caranya supaya Jakarta ini tidak macet, Jakarta ini tidak banjir, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya supaya orang Indonesia itu tidak punya kultur membuang sampah sembarangan. Nah, dari situ mereka melihat bahwa sebenarnya masalah banjir itu ternyata untuk menyesuaikannya atau menyelesaikannya butuh banyak ilmu ya. Ilmu komunikasi, ilmu fisika, ilmu marketing, ilmu pemerintahan, ilmu planologi, ilmu biologi, ilmu sosiologi. Dan di situ mereka tahu bahwa sebenarnya pada dasarnya ilmu itu adalah saling berhubungan ya, tidak lagi ilmu sosiologi saja, biologi saja atau informatika saja berada di ruang hampa. Di situ mereka jadi tahu bahwa pada dasarnya mereka harus terbuka pikirannya. Mereka harus tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah kehidupan ini dibutuhkan multidisciplinary approach. Project based learning sesuai dengan namanya, ya kita tahu project adalah a temporary endeavor ya atau aktivitas sementara, temporer untuk menghasilkan sesuatu. Ya, sesuatu itu bisa artefak yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Misalnya untuk menghasilkan bikin lagu bersama atau untuk menghasilkan suatu prototipe rumah atau untuk menghasilkan suatu metodologi untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, dengan adanya model pembelajaran berbasis proyek ini, biasanya tidak ada proyek yang hanya diselesaikan oleh satu orang. Di situ melibatkan banyak orang. Mereka harus berpikir sistematis, ya, mereka harus bekerja sama, mereka harus berbagi peran supaya target proyek yang sudah ada waktunya dan target hasil yang ingin dicapai itu benar-benar tercapai. Kalau problem based learning sesuai dengan namanya, ya berbasis pada problem, masalah yang ingin dipecahkan. Saudara-saudara sekalian, ada ratusan ya model-model pembelajaran atau metode pembelajaran yang berbasis pada peserta didik yang aktif. Belakangan ini student center learning sudah menjadi bagian dari standar karena larinya nanti adalah menuju pada yang namanya personalized learning. Karena tiap manusia pada dasarnya memiliki bakat sendiri, memiliki talenta sendiri, memiliki cita-citanya sendiri, sehingga mereka akan belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.
Dengan demikian maka diharapkan di kemudian hari nanti yang namanya personalized curriculum atau kurikulum personal dengan bantuan teknologi tentu saja dapat tercapai. Sehingga setiap anak yang unik, yang memiliki karakteristiknya masing-masing, bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, dalam student center learning apa yang bisa kita nilai? Ya tentu saja yang kita nilai adalah partisipasi aktif mereka. Kita nilai bagaimana mereka menjalankan aktivitas. Bagaimana mereka saling belajar dengan pengalaman atau antara sesama peserta didik mereka belajar. Bagaimana interaksi terjadi. Sumber belajar apa saja yang mereka jadikan sebagai referensi mereka dalam melakukan sesuatu. Ya, bagaimana mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Bagaimana kegiatan aktivitas belajar mandiri terjadi? Seperti apa eagerness mereka, motivasi mereka dalam menjalankan tugas misalnya. Nah, itulah cara kita menilai apakah student center learning yang kita kelola sudah berjalan dengan baik atau tidak. Sebagai tugas mandiri, silakan Anda pilih satu metode pembelajaran student center learning dari semua yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian buatlah tugas yang mengasyikkan, menyenangkan, membuat ketagihan. Untuk topik seputar geografi, biologi, matematika, fisika, kimia, terserah. Untuk anak TK, SMP, dan SMA. Silakan Anda berlatih. Mudah-mudahan bahan yang saya berikan ini memberikan manfaat bagi Anda semua. Sekian dan terima kasih.